Bayangkan suatu hari yang berbeda dari hari lainnya. Matahari meredup menjadi gelap, bintang-bintang menghilang satu persatu, gunung-gunung runtuh dan hancur, lautan luas mendidih dan berputar. Inilah hari ketika dunia yang kita kenal berakhir. Surat At-Takwir, surat ke-81 dalam Al-Quran, menggambarkan hari ini dengan jelas. Allah berfirman, apabila matahari digulung, Quran 21. Ini adalah peringatan bahwa penciptaan paling proses pun tuakan nemuins. Pada hari perhitungan ini, kekacauan dan kehancuran akan menyelimuti umat manusia. Orang-orang akan tercerai berai, wajah mereka pucat karena ketakutan. Ikatan persaudaraan dan persahabatan akan melemah dan hilang. Allah berfirman dalam surat At-Takwir, dan apabila ruh-ruh dipasangkan, Quran 27. Ini merujuk pada pengumpulan jiwa-jiwa pada hari kiamat, di mana setiap orang akan dipersatukan kembali dengan amal perbuatan mereka. Setiap rahasia yang tersembunyi, setiap kata yang terbisik, setiap pikiran yang sekilas akan terungkap. Ini bukan hanya hari hukuman, tetapi hari keadilan yang sempurna. Di tengah kekacauan ini, Al-Quran berdiri sebagai mercusuar, petunjuk abadi bagi umat manusia. Ini adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surat At-Takwir mengingatkan kita dan apabila para rasul dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Quran 81:11. Ayat ini menyoroti kebenaran semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang berpuncak pada rasul terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, wahyu terakhir, menegaskan dan menyempurnakan pesan-pesan kitab suci sebelumnya. Ayat-ayatnya menawarkan penghiburan dan arahan, mengingatkan kita akan tujuan hidup kita di dunia ini dan akhirat. Bagian 4. Melampaui yang sementara, warisan yang terukir dalam amal perbuatan. Waktu kita di dunia ini hanyalah perjalanan singkat, persiapan untuk kehidupan abadi yang menanti kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia ini hanyalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadits ini mengingatkan kita bahwa kebebasan dan kebahagiaan sejati tidak terletak pada pengejaran harta duniawi, tetapi dalam berjuang untuk mencari ridha Allah. Warisan kita akan terukir di hati dan pikiran orang-orang yang kita sentuh dengan kebaikan, kasih sayang, dan amal saleh kita. Bagian 5. Seruan untuk bertindak, mengindahkan bisikan ilahi. Peringatan dan pengingat dalam surat At-Takwir tidak dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut, tetapi untuk menyadarkan kita akan realitas keberadaan kita. Itu adalah ajakan untuk bertindak. Dorongan lembut untuk mengevaluasi kembali prioritas kita, dan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah. Untuk siapa peringatan ini? Ini untuk mereka yang mencari kebenaran, yang merindukan bimbingan, dan yang berusaha untuk memperbaiki hidup mereka. Pilihan ada di tangan kita. Kita dapat memilih untuk mengindahkan bisikan ilahi, untuk kembali kepada Allah dengan pertobatan yang tulus, dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang bertujuan dan bermakna. Bagian 6. Apakah Anda siap? Saat kita merenungkan gambaran yang kuat dan pesan mendalam dari surat At-Takwir, kita terpaksa bertanya pada diri sendiri pertanyaan penting. Apakah kita siap untuk akhir? Sudahkah kita menjalani hidup kita dengan cara yang akan membuat kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah? Sudahkah kita menggunakan waktu kita dengan bijak, berinvestasi dalam amal perbuatan yang akan bermanfaat bagi kita di dunia ini dan selanjutnya? Jawabannya, saudara-saudariku, terletak di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita berusaha untuk menginternalisasikan pelajaran dari surat At-Takwir, untuk hidup dengan tujuan, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi hal yang tak terelakkan. Marilah kita berusaha untuk mengumpulkan amal kebaikan, karena hanya itulah mata uang yang akan bernilai pada hari kiamat. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang lurus, dan memberi kita kesuksesan di dunia ini dan akhirat.